Sebelumnya, kalian telah mempelajari teks laporan percobaan. Pembelajaran kali ini mengenai unsur kebahasaan dalam teks laporan percobaan. Apa sajakah unsur kebahasaan dalam teks laporan percobaan? Unsur kebahasaan dalam teks laporan percobaan ada dua. Yang pertama ialah kata tugas, dan yang kedua adalah kata serapan. Pembelajaran hari ini akan difokuskan pada pembahasan kata tugas. Apakah yang dimaksud dengan kata tugas? Kata tugas ialah suatu kata penghubung atau pelengkap yang dapat menyesuaikan atau mengikuti dalam kalimat sehingga makna yang dihasilkan akan jelas jika dihubungkan dengan kata lain. Singkatnya, kata tugas tidak memiliki makna jika berdiri sendiri. Oleh karena itu, kata tugas harus dipasangkan dengan kata lain atau ditempatkan pada suatu kalimat supaya memiliki makna. Lalu, apa sajakah yang termasuk dengan kata tugas? Yang pertama adalah kata depan, yang kedua adalah kata sandang, yang ketiga adalah kata seru, yang keempat ialah partikel penegas, dan yang kelima adalah kata hubung atau konjungsi. Berikut contoh-contoh kata tugas. Yang pertama adalah kata depan, contohnya ialah ada di, ke, dari, pada. Yang kedua adalah kata sandang, contohnya sang, si, yang, para. Yang ketiga adalah kata seru, contohnya wah, ah, ya ampun, dan oh. Yang keempat adalah partikel penegas, contohnya adalah kah, lah, pun, dan per. Yang kelima adalah kata hubung atau disebut konjungsi, contohnya adalah dan, juga, serta, atau, tetapi, bahwa, bahkan, ketika, padahal, karena, dan lain sebagainya. Kata-kata tersebut tidak dapat berdiri sendiri dan baru memiliki makna jika dipasangkan dengan kata lain atau ditempatkan dalam sebuah kalimat. Berikut contoh penerapan kata tugas dalam kalimat supaya memiliki makna. Yang pertama adalah kata depan. Ada dua contoh yang dibuat dalam kalimat, yaitu kata depan di dan dari. Contohnya dalam kalimat, ibu memasak di dapur, dan ayah pulang dari Jakarta. Kata depan di dan dari dapat memiliki makna karena telah ditempatkan dalam satu kalimat yang menyatakan tempat, yaitu pada bagian di dapur dan dari Jakarta. Selanjutnya nomor 2 adalah kata sandang. Contohnya ialah para dan sang dalam kalimat, guru itu memberi hadiah untuk para muridnya. Sang ibu memberi nasihat kepada anaknya. Kata para dan sang disandingkan dengan kata murid dan ibu dan barulah memiliki maknanya. Kata para dan sang yang telah ditempatkan pada kalimat tersebut dapat memiliki makna yang menunjukkan jumlah dan menunjukkan subjek. Selanjutnya yang ketiga ialah kata seru. Kata seru yang dicontohkan adalah wah dan oh. Kata wah dan oh tidak dapat dipahami maknanya karena masih belum dipasangkan dengan kata lain atau ditempatkan pada sebuah kalimat. Yang ketiga adalah kata seru wah dan oh dalam kalimat. Wah, bangunan itu megah sekali, dan oh tidak, dompetku ketinggalan. Kata wah dan oh yang menyatakan keterkejutan baru dapat dipahami oleh pembaca karena sudah terdapat dalam suatu kalimat yang menyatakan keterkejutan terhadap bangunan dan dompet. Selanjutnya contoh yang keempat ialah partikel penegas dan kata hubung. Contoh partikel penegas kah dan lah dalam kalimat, apakah kamu sudah makan? Dan sayalah yang mengajaknya berlibur. Kemudian partikel penegas yang ketiga ialah pun dalam kalimat, dia pun mengetahui hal ini. Yang perlu diperhatikan pada penulisan kah dan lah harus disambung sedangkan pada penulisan pun dipisah. Selanjutnya contoh yang kelima ialah kata hubung dan karena dan sedangkan. Contoh kalimatnya ialah saya dan dia sedang belajar. Andi pandai karena rajin belajar. Kakak belajar sedangkan adik bermain. Kata-kata tersebut juga tidak dapat memiliki makna dan baru dapat dipahami pembaca jika sudah dirangkai dalam suatu kalimat. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham mengenai kata tugas? Ayo berlatih sekarang. Apakah kata-kata di bawah ini termasuk kata tugas?
kami akan memberikan kesempatan pada kalian untuk menebak manakah yang termasuk kata tugas dan manakah yang tidak termasuk kata tugas. Sudahkah kalian menentukan manakah yang termasuk kata tugas dan tidak? Mari kita cek jawaban kalian sekarang. Yang pertama adalah kata untuk. Kata untuk termasuk kata tugas. Yang kedua adalah kata daripada, juga termasuk kata tugas. Yang ketiga adalah kata juga termasuk kata tugas. Yang keempat adalah kata pasar. Kata pasar tidak termasuk kata tugas, karena meskipun berdiri sendiri, pembaca dapat memahami maksud dari kata pasar, yakni menunjukkan tempat. Kemudian yang kelima adalah kata saya. Kata saya tidak termasuk kata tugas. Yang keenam, sebab juga termasuk kata tugas. Yang ketujuh adalah kata kemudian. Ya, termasuk kata tugas. Yang kedelapan, kata menyebabkan. Ya, termasuk kata tugas. Yang kesembilan, tidak termasuk kata tugas. Kata sekolah dapat dipahami maknanya meskipun berdiri sendiri, yang menyatakan tempat belajar untuk siswa. Yang ke-10 adalah kata bahkan. Kata bahkan termasuk kata tugas. Mari kita berlatih ke bagian yang kedua. Kata tugas dalam laporan percobaan. Dapatkah kalian menemukan kata tugas dalam kutipan teks laporan percobaan tersebut? Inilah kunci jawabannya. Ada sekitar belasan kata tugas yang dapat ditemukan dalam kutipan teks laporan percobaan tersebut, yakni ada kata untuk, pada, merupakan, dengan, yang, antara lain, namun, dan, sebagai, maupun, bagi, jika, menyebabkan, sebagai, dan apabila. Inilah pembelajaran kita hari ini mengenai kata tugas. Semoga bermanfaat. Nantikan video selanjutnya mengenai unsur kebahasaan dalam teks laporan percobaan bagian 2 mengenai kata serapan. Sampai jumpa.